Yohanes pasal 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sebagian besar dari kita mungkin hanya menangkap makna firman pada ayat dan berikut ini sebagai salah satu mujizat Yesus, yang bahkan sebagai salah satu mujizat terbesar, yakni menghidupkan orang mati. Pemanaan seperti ini tidak salah, hanya saja seharusnya kita dapat memperoleh makna yang lebih dari sekedar menghidupkan kembali tubuh yang telah mati. Mungkin juga kita tahu Lazarus adalah orang yang dikasihi oleh Yesus, jadi Yesus berkenan menghidupkan atau membangkitkan Lazarus yang telah mati. Dari pemahaman seperti ini pun seharusnya kita dapat menangkap makna rohani lebih dari sekedar kebangkitan tubuh jasmani, tetapi kebangkitan rohani atau kebangkitan tubuh rohani. Sebab yang kita tahu, Lazarus benar-benar dibangkitkan dan hidup kembali di dunia dengan tubuh yang semula. Pada kesempatan yang sebentar ini saya tidak akan menguraikan mengenai kebangkitan tubuh Lazarus. Saya ingin menguraikan perkataan Yesus yang mengatakan bahwa penyakit tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Mengapa jika Yesus mengatakan penyakit yang diderita oleh Lazarus tidak akan membawa kepada kematian, tetapi Lazarus tetap mati? Yang jika demikian, Yesus terkesan membiarkan Lazarus mati agar kemudian Yesus dapat menghidupkannya. Untuk memahami perkataan Yesus ini, mari kita anggap perkataan ini adalah untuk kita secara pribadi. Adakah saat ini kita sedang menderita sakit penyakit secara fisik, entah sakit yang ringan atau yang berat? Namun jangan kita menganggap sakit penyakit ini terbatas pada sakit pada organ tubuh, sebab semua keadaan yang tidak aman, tidak nyaman, dan mengganggu, itulah sakit penyakit, termasuk penyakit kemiskinan, penderitaan, dan masih banyak lainnya. Saat ini sakit penyakit pada tubuh jasmani lebih dikaitkan kepada masalah medis, berbeda dengan sakit penyakit pada zaman dahulu yang lebih banyak dikaitkan sebagai kutukan. Sebagai contoh, penyakit sampar pada zaman Musa dan Fir'aun. Penyakit sampar yang adalah sejenis virus mematikan ini yang didatangkan oleh Tuhan sebagai tulah atau kutukan kepada bangsa Mesir. Dan lagi sakit atau penyakit kemandulan pada zaman dahulu dikaitkan karena Tuhan menutup kandungan seseorang. Namun pada zaman sekarang ini, kemandulan lebih disebabkan dan dapat dijelaskan dari sisi medis. Mengenai penyakit yang diderita oleh Lazarus secara tersurat memang tidak disampaikan, namun kita dapat mengetahui bahwa itu adalah penyakit pada organ tubuh jasmani Lazarus. Ketika Yesus mengatakan penyakit yang diderita oleh Lazarus tidak akan membawa kematian, maka seharusnya kita dapat menangkap maksud perkataan Yesus, bahwa Lazarus benar-benar mengalami sakit penyakit pada tubuh jasmani, sehingga pada peristiwa itu Lazarus benar-benar mati secara jasmani. Jika demikian, maka yang harus kita percaya, Lazarus mati karena penyakitnya, atau perkataan Yesus, penyakit pada Lazarus tidak akan membawa kepada kematian. Dalam hal ini, keduanya adalah benar dan harus kita percaya sebagai kebenaran. Sebab ketika kita mendengar perkataan langsung dari Yesus ini, maka perkataan Yesus tidak hanya bermakna sakit penyakit secara fisik, namun yang terlebih penting adalah makna rohaninya. Sakit penyakit pada tubuh atau penderitaan di dunia memang dialami semua manusia tanpa terkecuali, entah itu orang baik atau jahat, entah itu orang kaya atau miskin. Sebab Allah telah menetapkan semua manusia sejak dari zaman Adam dan Hawa untuk mengalami kesakitan dan susah payah selama hidup di bumi atau di dunia. Dengan dasar inilah maka semua manusia mengalami kesakitan dan susah payah pada tubuh jasmani, sampai tubuh manusia kembali menjadi debu tanah. Dengan demikian kematian jasmani adalah kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian pula kita akan mengerti bahwa bukan hanya kematian tubuh yang Yesus maksudkan, terlebih kepada kematian rohani. Jika dikatakan Yesus mengasihi Lazarus, seharusnya kita tahu bahwa Lazarus telah dibenarkan oleh Yesus.
maka benar yang dikatakan Yesus bahwa penyakit pada tubuh Lazarus tidak akan membawa kepada kematian rohani Lazarus, meskipun tubuh Lazarus telah mati. Bukti bahwa Lazarus dikasihi Yesus adalah ketika Allah melalui Yesus berkenan membangkitkan Lazarus untuk mengalami hidup kembali di dunia. Peristiwa ini adalah gambaran dan contoh akan adanya kebangkitan dan kehidupan baru yang kekal nanti. Sebab dalam kisah Lazarus ini yang kita ketahui, Lazarus dibangkitkan untuk hidup kembali di dunia sekarang ini dengan tubuh yang lama. Namun janji penggenapan penyataan kemuliaan anak manusia dan kemuliaan Allah adalah tentang kebangkitan yang sempurna, yang adalah kebangkitan di dunia yang akan datang dan dalam tubuh yang baru, yakni tubuh kemuliaan. Sebab dengan sakit penyakit kemuliaan anak manusia di surga dinyatakan, bukan kemuliaan anak manusia di dunia. Mengenai kematian Lazarus secara khusus akan saya sampaikan pada kesempatan lain. Jadi apapun sakit penyakit yang kita alami di dunia ini, jangan sampai membawa kita kepada kematian rohani, meskipun kematian jasmani adalah kepastian. Jangan pula kita menganggap bahkan menghakimi sakit penyakit yang diderita orang lain sebagai kutukan Tuhan atau karena dosa. Adalah bijaksana jika pelajaran dari kisah Lazarus ini adalah untuk diri kita pribadi, untuk kemudian menjadi kesaksian bagi orang lain. Yang terpenting adalah meskipun kita menderita sakit penyakit selama di dunia ini, kita tetap hidup dalam kebenaran iman kepada Yesus, sehingga kita layak dibenarkan dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebagai contoh, katakanlah kita menderita sakit yang parah. Kita sudah berobat ke banyak tempat, bahkan sudah berdoa dan minta didoakan untuk memperoleh mukjizat kesembuhan. Namun sakit penyakit pada tubuh kita tidak kunjung sembuh. Kemudian kita datang kepada orang pintar atau dukun yang ternyata kita mengalami kesembuhan. Inilah yang dikatakan kita berpaling dari kebenaran iman kepada Yesus dan datang kepada kuasa kegelapan, karena kita tidak sabar dan tidak taat selama dalam penderitaan. Justru inilah penyakit rohani kita yang akan membawa kita kepada penderitaan atau kematian rohani kekal. Maka benarlah firman dalam Matius pasal 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kita tidak perlu takut kepada sakit penyakit dan penderitaan dunia yang hanya dapat membunuh tubuh. Namun dalam semuanya itu kita harus tetap takut akan Tuhan dan tidak menduakan Tuhan, dengan datang kepada kuasa-kuasa kegelapan yang dapat menyembuhkan penderitaan di dunia. Takut kepada Tuhan adalah mengasihi Tuhan dan tidak berbuat dosa. Maka lagi-lagi adalah benar firman dalam Matius pasal 5 ayat 29. Dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cengkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Sebab jika kita memperoleh kesembuhan yang berasal dari kuasa kegelapan yang menyesatkan, yang kita anggap sebagai nikmat, maka tubuh memang merasakan nikmat itu di dunia sekarang. Namun jiwa kita tidak akan selamat di dunia yang akan datang. Sebenarnya semua sakit penyakit adalah dari apa yang kita makan. Apa yang boleh dimakan itulah yang harus kita makan. Yang tidak boleh dimakan, jangan kita makan. Pelajaran ini sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa, di mana Hawa melanggar apa yang tidak boleh dimakan, sehingga kesakitan dan susah payahlah yang menimpa. Ini baru tentang makanan jasmani, tetapi secara tersirat adalah mengenai makanan rohani. Makanan rohani kita adalah firman Allah, tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh untuk dilakukan. Dan jika kita melanggarnya, kita akan ditimpa penyakit rohani, yakni dosa. Jika perintah Allah jangan menyembah Allah lain, namun kita datang kepada dukun atau berhala, itu artinya kita sakit atau berdosa, yang akan membawa kepada kematian rohani yang kekal.
Demikian pelajaran yang dapat ditarik dari kisah dibangkitkannya Lazarus, yakni sebagaimana yang kita ketahui sebagai kebangkitan tubuh. Dan Lazarus hidup kembali di dunia ini dengan tubuh yang lama. Sakit penyakit pada organ tubuh orang yang mengasihi dan yang taat kepada Yesus tidak akan membawa kepada kematian. Yang untuk hal ini terjadi pada Lazarus, yang kita ketahui dibangkitkan dari kematian. Namun pelajaran dari sakit jasmani ini adalah untuk sakit penyakit pada rohani atau dosa orang yang tidak mengasihi dan tidak taat kepada Yesus, yang akan membawa kepada kematian rohani yang kekal. Sedikit saya menambahkan masih terkait dengan pembahasan tadi, apakah boleh kita menengging segala sakit penyakit dalam nama Yesus? Sebab sering terjadi orang menengging sakit penyakit dalam nama Yesus, namun sakit penyakit itu tidak hilang, bahkan semakin mewabah. Apakah orang ini dapat dikatakan menggunakan nama Yesus dengan sembarangan? Dan apakah orang ini bukan orang benar, karena doanya tidak dikabulkan? Menurut saya orang seperti inilah yang justru mempunyai iman meskipun sakit penyakit yang didenging tidak hilang, bahkan semakin meluas. Sebab orang ini telah melakukan apa yang menjadi bagiannya, yakni meminta. Namun untuk pengabulan permintaan adalah bagian Tuhan. Terserah Tuhan kapan akan memberikan, di dunia ini atau di dunia yang akan datang. Saya percaya jika Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta di dunia ini, asalkan kita tetap taat kepadanya, Tuhan pasti memberikannya di surga. Sebab di surgalah segala kemuliaan Tuhan dinyatakan secara sempurna. Mungkin sering kita jumpai seseorang mengatakan dirinya benar ketika orang itu dapat menengging dan mengusir sakit penyakit dengan dasar Alkitab, dengan mengatakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, orang itu mengatakan orang lain tidak beriman dan tidak benar ketika orang lain tersebut tidak dapat mengusir sakit penyakit. Jika demikian, apakah Maria, Marta, dan Lazarus tidak beriman dan bukan orang benar, hanya karena Tuhan Yesus tidak datang dan menyembuhkan Lazarus, sehingga Lazarus harus mati? Untuk itu mari kita renungkan hal ini. Atau mungkin pernah kita jumpai seorang hamba Tuhan mendoakan jemaat, kemudian ketika doa itu terkabul, mengatakan dirinya sebagai orang benar. Namun sebaliknya, ketika doa itu tidak terkabul, mengatakan bahwa jemaat itu yang kurang atau tidak beriman. Menurut saya adalah bijaksana jika kita berdoa untuk siapapun dan untuk apapun, kita melakukan bagian kita saja. Tentang pengabulan bukan bagian kita, tetapi bagian Tuhan. Apalagi menghakimi doa orang lain, bukankah penghakiman adalah hak Tuhan saja? Demikian renungan firman pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.